kepala ke samping Anda, katakan, hari ini istimewa. Amin. Saudara, kemarin dalam penanggalan Jawa adalah hari Sabtu Legi. Berarti ini hari Minggu apa? Duh, saya ulangi perkataan saya. Kemarin adalah hari Sabtu Legi. Sekarang hari Minggu apa? Loh, Legi lagi. Kalau besok hari Senin apa? Ya ampun, sudah berubah kelihatannya ya. Para kekasih, bagi Anda dan bagi saya anak-anak Tuhan, setiap hari is Legi. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Namun, tidak tertutup kemungkinan dan tidak bisa kita pungkiri ataupun kita menghindar daripada fakta yang seringkali kita alami. Kita seringkali membuat pernyataan kepada Tuhan semacam ini. Tuhan, sudah ada banyak hal rohani hamba lakukan untuk Engkau. Namun hidup ini tidak begitu indah. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang hamba ulangi setiap hari. Sepertinya hamba mengulangi sebagai satu cycling, peredaran saja yang hamba harus lakukan sampai nanti tiba waktunya hamba meninggalkan dunia ini. Saudara, mungkin kita sudah sampai, kita kehilangan jalan dan kita kehilangan pikiran karena kita sudah berusaha banyak, namun apa yang namanya kepuasan itu belum kita dapat. Jadi walaupun kita sudah berbuat banyak hal rohani, kelihatannya demikian. Kelihatannya kita cukup menyenangkan Bapa di sorga. Namun kenapa aku tak kunjung puas dalam hidup ini? Itu sebab saya ingin memberitahu dari Alkitab. Memang perjalanan orang bukanlah satu perjalanan yang seindah ketika dia bermimpi indah. Kecuali dia nightmare, bermimpi yang menakutkan. Perjalanan hidup saudara dan saya adalah tidak tergantung dari seberapa saudara itu ngotot berdoa kepada Tuhan meminta kebahagiaan, kepuasan hidup, kesuksesan, kejayaan dan lain sebagainya. Hidup saudara dan hidup saya tergantung dari bagaimana saudara biasa menghadap hadiratnya. Bagaimana saudara kebiasaan setiap hari bergaul dengan dia. Bagaimana relationship hubungan Anda dengan dia. Di sanalah saudara akan mendapatkan reward dari Tuhan. Hasil upah dari Allah, bahwa dia akan memberikan kepuasan. Engkau akan menerima satisfaction dalam hidup saudara. Walaupun dengan keadaan kita yang minim, yang terbatas, namun kita bisa dipuaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, anakku, aku berjanji seumur hidupmu aku akan memuaskan hidupmu. Dalam keadaan seperti apapun kau. Karena aku adalah gembalamu yang baik. Amin. Tema kita adalah satu tema yang penting sekali pada hari ini. Yesus puaskan tubuh, jiwa, rohmu. Terimalah. Amin. Jadi Yesus yang memuaskan saudara. Dan saya tidak akan mengulangi lagi pendahuluan saya. Apapun yang saudara selama ini kerjakan, pada pagi ini tolong taruh di ujung kaki Tuhan. Dan katakan, Tuhan, dengan apapun keadaan saya, kekurangan saya, ketidakpuasan saya mau datang dalam kerendahan hati dan memasrahkan hidup. Supaya Engkau memberi kepuasan bagi tubuh, jiwa, roh saya. Katakan, saya mau menerimanya dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan membaca sebuah ayat berikut ini. 1, 2. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Semua katakan, Tuhan Yesus, tolong saya jadikan nyata ayat ini dalam nama Yesus. Dan kita mengatakan amin.
Semoga Allah damai sejahtera, kata semoga selalu ditulis demikian dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Dan maksudnya adalah biarlah. Jadi bukan wishes atau harapan, tetapi biarlah. Satu pemasrahan. Tuhan, biarlah damai sejahtera menguduskan hamba dalam seluruh tubuh, jiwa, dan roh hamba. Supaya hamba terpelihara dengan sempurna. Amin. Itu sebab kalau saya mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan karena Dia berjanji, aku akan memelihara tubuh, jiwa, dan rohmu dengan sempurna. Maka saudara, engkau hanya tangkap saja. Engkau hanya percaya saja. Pada waktu saudara percaya, tubuh, jiwa, dan roh saudara akan dilingkupi dalam kuasa Allah. Amin. Itulah yang Dia akan lakukan dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama, Tuhan Yesus memuaskan tubuh. Saya jelaskan raga, rogo, jasmania. Saudara, mungkin kita mempunyai asosiasi dan pemikiran bahwa Tuhan itu hanya spiritual things. Dia itu hanya soal spiritual affairs. Hal-hal tentang rohaniah. Kekudusan, ya, ketakwaan, kesungguhan, ya, ketuhuan kepada Tuhan. Kita pikir Tuhan hanya memelihara dan sangat care dalam soal itu saja. Ternyata tidak. Tubuh, raga, jasmaniah kita, saudara. Itu sebab Dia mau memberi satu kepuasan. Dia tahu kalau saya sakit-sakitan, bagaimana saya mengucap syukur kepadanya. Mungkinlah saya 10-30 kali saya mengatakan terima kasih untuk penyakit ini. Lama-lama saya bilang, Tuhan, kalau saya bilang terima kasih, gak selesai-selesai sakitnya. Mulai ngamuk saya, mulai saya jengkel sama Tuhan. Saudara, seringkali kita ini tidak bisa tahan kalau tubuh raga kita mengalami sesuatu sengsara atau derita. Itu sebab Tuhan tahu, katakan Tuhan Yesus tahu. Dia maklum keadaan saya. Jadi kalau saudara saat ini datang membawa beban penyakit saudara, beban keuangan tentang jasmania saudara, persoalan-persoalan yang rumit dalam masa depan dan hari tua bapak dan ibu, kakek dan nenek yang sudah sepuh. Pendek kata, semua yang berkenaan dengan tubuh, raga, dan jasmaniah kita. Dan kita merasa sepanjang hidup ini, sampai dengan detik ini kita belum puas. Maka semua katakan, pagi hari ini saya pegang janji Allah. Tubuh, raga saya, jasmaniah saya akan dipuaskan. Siapa yang percaya, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Mengapa Dia bisa memuaskan tubuh, raga, jasmaniah kita? Karena Ia menebus tubuh Anda. Dia menebus tubuh saya dengan darahnya. Titik, cuma itu aja. Bukan karena saudara minum satu makanan aditif yang sangat bergizi, yang katanya konon adalah penelitian dari sejak zaman kerajaan apa. Lalu saudara membeli dengan harga yang mahal. Saudara disuntik dengan penemuan-penemuan bioteknologi yang baru untuk membuat saudara menjadi muda kembali. Oh saudara, bukan. Dan itu tidak bisa. Saya beritahu. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan. Katakan bersama saya, tolong angkat dua tangan saudara. Apalagi kalau saudara sakit, angkat dua tangan saudara. Tuhan Yesus, tolong tebus tubuh saya dengan darah-Mu, supaya tubuh saya ini, raga saya, jasmania saya, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Saya percaya pada janji firman-Mu, Engkau memuaskan raga saya. Yang percaya ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau memberikan terobosan bagi jasmania kami. Karena kami menyadari segala kelemahan-kelemahan kami. Virus, bakteri, baksil,
yang merasuki tubuh kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Ia menebus tubuh ini dengan darahnya supaya kita sembuh dan fit. Katakan sembuh dan fit. Ya. Jadi seumur hidup saudara, orang pasti sakit. Ya, jangan bilang tidak sakit. Pasti sakit. Saudara. Tetapi, semua katakan tetapi. Ada perjanjian. Kesembuhan. Dan kebugaran. Percaya saudara? Di dalam Mazmur 107 ayat 17, 19 dan 20. 1, 2. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Semua katakan, wow, luar biasa. Tuhan tahu yang aku suka. Betul saudara? Ya, luar biasa. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sebagai satu shock terapi rohani untuk kita sakit, saudara. Dan kita ingat, kadang-kadang pelanggaran dosa kita, kadang-kadang Tuhan bilang ini bukan karena dosa kamu, tapi karena aku ingin kamu terhindar dari hal-hal yang lain. Aku letakkan kamu di atas tempat tidur beberapa hari. Tuhan tuh maha bijak. Jadi tidak mesti orang sakit karena dosa. Kebetulan yang kita baca macam begitu. Tetapi ada banyak kasus, sangat banyak kasus. Tuhan membiarkan seseorang sakit, mengizinkannya mengalaminya. Saudara, karena ada maksud yang lain, yang lebih baik lagi. Sebab itu kalau saudara sakit, ya kita tinggalkan ayat 17. Saudara, apa yang saudara harus lakukan? Ayat 19 dan 20. Amin. Amin. Apakah ayat 19 dan 20? Berseru-serulah. Katakan, saya harus berseru-seru kepada Tuhan ketika saya sakit. Berseru-seru artinya engkau memohon pertolongannya. Bukan marah, jengkel, gak terima. Bahkan maki-maki kepada Tuhan. Bukan berseru, engkau merendah. Satu doa yang penuh dengan kesungguhan hatimu kepadanya. Itu berarti engkau menjalin kembali satu relationship dan komunikasi yang baik dengan Allah. Itu sebab diberilah kita sakit. Supaya kita kembali berseru-seru kepadanya. Dan dengan seruan-seruan kita, Dia jatuh hati sekali lagi kepada kita. Saudara, itu sebab ketika anak-anak Tuhan berseru dalam kesesakannya, kalimat berikut, dan dititik-titikkannya mereka, selamatkannya mereka. Jadi orang yang sakit, tubuh raga jasmaninya yang tidak nyaman. Kata sakit, saudara, ini ya disebutkan sebagai kata yang tidak enak. Saudara,